Ini lebih mencengangkan karena disinyalir menjadi penipuan terbesar dalam sejarah Republik ini berdiri. Pengumpulan dana masyarakat dan investasi itu kerap menimbulkan masalah di Indonesia. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik, misalkan ada kasus yang menimpa Doni Salmanan, Indra Kents, dan juga aksi cepat tanggap darurat yang nilep dana donasi. Dan kasus yang paling baru adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ini lebih mencengangkan karena disinyalir menjadi penipuan terbesar dalam sejarah Republik ini berdiri. Bayangkan saja, dana yang terkumpul dalam koperasi itu 106 triliun rupiah. Dan orang yang menyimpan dana di koperasi itu sekitar 23.000 orang. Dari sekian banyak uang yang terkumpul, hasil audit menyatakan ada 6.000 orang yang uangnya tidak bisa diambil. Dan jumlah uangnya mencapai 6 triliun rupiah. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini sendiri melakukan aktivitas sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 yang lalu. Dan di tahun 2020 itu, beberapa orang yang merasa rugi dan uangnya tidak kembali melakukan audiensi ke DPR RI serta melayangkan gugatan ke pengadilan. Bahkan ada beberapa orang yang menyimpan uang di koperasi tersebut hingga jumlahnya miliaran rupiah dan itu tidak kembali. Mereka tergiur oleh janji dari Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang menawarkan bunga lebih tinggi daripada bunga di bank-bank yang ada. Masalahnya kemudian adalah uang yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria itu oleh pemiliknya, uangnya kemudian dialokasikan ke usaha-usaha yang lain. Pemilik KSP Indosuria itu membuat berbagai perusahaan di mana modal perusahaan itu berasal dari uang orang-orang yang menyimpan uangnya di Indosuria. Bahkan oleh pemilik Koperasi Simpan Pinjam Indosuria itu, uang-uang yang ada dibelikan aset berupa tanah dan bangunan yang kemudian diakuinya menjadi milik pribadi. Oke, pada tahun 2023 ini, setelah melalui proses persidangan yang panjang, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa kasus ini bukanlah kasus pidana, melainkan kasus perdata. Artinya apa? Di sini hakim menyatakan tidak ada penipuan, tidak ada penggelapan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, termasuk oleh pemiliknya. Jadi tidak ada investasi bodong yang sebelumnya dituduhkan oleh orang-orang yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Kita tidak akan membicarakan soal proses hukumnya, lantaran soal ini sudah banyak dibahas di berbagai media. Bahkan hal ini sempat menjadi perhatian tersendiri oleh Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Justru yang menjadi perhatian adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria sehingga bisa dan dengan mudah mengumpulkan dana sebanyak itu. Serta bagaimana ia dengan mudahnya lolos dari pengawasan pemerintah soal pendirian dan alur kerja sebuah koperasi. Oke, saya akan melihatnya dari berbagai sisi. Ini masalah yang mungkin paling klise, tetapi meskipun klise masih banyak dilakukan oleh orang-orang. Kita sebagai masyarakat masih mudah tergiur oleh imbal balik uang yang jumlahnya besar. Meskipun imbal balik tersebut kadang-kadang menabrak aturan. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini, bahkan mereka berani menawarkan bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kita sebagai masyarakat terkadang belum bisa membedakan bagaimana proses kerja antara koperasi dan bank. Meskipun sebenarnya secara aturan sudah jelas bahwa koperasi itu mempunyai aturan sendiri, bahkan bank juga demikian. Artinya, koperasi itu tidak bisa berjalan selayaknya sebuah bank. Koperasi itu tidak mengenal kepemilikan secara pribadi. Yang bisa berinteraksi dalam koperasi tersebut adalah mereka yang sudah menjadi anggota koperasi. Kira-kira siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi? Soal kriteria dan segala macamnya itu ditentukan dalam anggaran dasar koperasi tersebut. Termasuk siapa saja yang bisa meminjam uang dan berbagai macam proses lainnya. Terkadang jika ada koperasi yang kemudian datang dan menawarkan hal ini itu misalnya, kita tidak jelas menanyakan proses dan prosedur yang ada dalam koperasi tersebut. Keuntungan yang ditawarkan itu terkadang jauh mendominasi pemikiran kita daripada hal-hal yang sifatnya prosedur atau proses bagaimana koperasi itu bekerja. Padahal sebenarnya sah kalau misalnya kita sebagai calon anggota koperasi menanyakan hal-hal tersebut. Menanyakan melihat bagaimana alur bekerjanya koperasi itu. Apa saja kegiatan usaha dan sebagainya. Dan misalnya kita menjadi anggota koperasi nih, maka anggota koperasi itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi dibandingkan dengan pengurus dan pengawas koperasi tersebut. Ini dilakukan melalui rapat anggota koperasi.
Dan dalam rapat anggota koperasi itu, setiap anggota juga bisa mengusulkan serta menanyakan kira-kira koperasi ini akan dibawa kemana, usahanya apa saja. Kalau dilihat dari situasi ini kan sebenarnya lingkup koperasi ini terbatas. Bahkan dalam penyebutan saja, misalkan ini koperasi bertindak sebagai simpan pinjam, itu tidak ada penyebutan istilah nasabah. Adanya anggota atau bukan anggota koperasi. Dalam kasus koperasi simpan pinjam Indosuria, mereka menyebut orang-orang yang menyimpan uangnya di koperasi tersebut sebagai nasabah. Ini tidak benar. Dan ini mungkin yang paling penting. Soal bagaimana pengawasan koperasi yang ada di Indonesia. Pemerintah itu kan mempunyai dinas koperasi yang itu berada sampai di level kabupaten. Kasus koperasi simpan pinjam Indosuria ini bisa menjadi contoh. Kemungkinan besar masih banyak koperasi-koperasi di daerah yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Indosuria, meski mungkin jumlahnya tidak sebesar itu. Maka perlu bagi pemerintah, menurut hemat saya, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap alur pendirian koperasi, termasuk meninjau kira-kira koperasi ini akan berjalan seperti apa, alurnya seperti apa. Karena kalau tidak demikian, maka koperasi ini tidak punya pengawasan yang ketat. Padahal koperasi itu melakukan pengumpulan dana masyarakat. Dan koperasi ini tidak bisa atau belum bisa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Demikian kawan-kawan, pendapat saya, curhat saya, opini saya mengenai koperasi dan kasus yang terjadi terkait dengan koperasi simpan pinjam Indosuria. Jika ada kritik, jika ada saran, atau mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.